Judul, Genderuwo yang Menyamar Jadi Suami. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta, tinggal pasangan suami istri, Dimas dan Ayu. Dimas adalah seorang pria pekerja keras yang sering keluar kota untuk urusan pekerjaan. Ayu, istrinya, adalah wanita yang selalu setia menunggu suaminya pulang. Mereka sudah menikah selama 5 tahun dan menjalani kehidupan yang harmonis, meski terkadang terbilang monoton. Namun, belakangan ini, Ayu mulai merasakan ada yang aneh. Dimas sering pulang lebih cepat dari biasanya, terkadang hanya dalam hitungan jam setelah berangkat. Hal ini menjadi lebih mencurigakan ketika Dimas dengan santai mengatakan bahwa perjalanan bisnisnya dibatalkan atau cancel secara mendadak. Ayu merasa ada yang ganjil, terutama setelah melihat perubahan kecil dalam sikap Dimas, yang lebih perhatian, penuh gairah, dan seakan-akan lebih mendalam dalam berhubungan. Suatu malam, Ayu sedang duduk di ruang tamu ketika Dimas, atau sosok yang mengaku Dimas, pulang dengan wajah ceria. "Sayang, aku pulang lebih cepat. Perjalanan dibatalkan, jadi aku bisa tidur bersamamu malam ini," katanya dengan senyum lebar. Ayu, yang pada awalnya tidak curiga, mulai merasa ada yang tidak beres. Ada sesuatu yang terasa berbeda. Entah itu cara Dimas menyentuhnya atau cara dia berbicara, yang sedikit lebih lembut dan menggoda. Malam itu, mereka berdua menghabiskan waktu bersama, namun ada kegelisahan yang tak bisa Ayu hilangkan dari pikirannya. Sesuatu terasa tidak biasa. Beberapa minggu berlalu, dan kebiasaan Dimas pulang lebih cepat semakin sering terjadi. Suatu malam, setelah selesai berbicara panjang lebar dengan sosok yang mengaku Dimas, Ayu merasa ada sesuatu yang mengganjal. Ketika mereka selesai bercinta, ia mendapati tubuh pria itu berbeda. Kulitnya terasa kasar dan dingin, tubuhnya seolah terbuat dari batu. Tanpa sadar, Ayu terjatuh dan mendongak. Wajah yang selama ini ia kenal sebagai suaminya tiba-tiba berubah, mencuatkan sosok yang sangat mengerikan, seperti monster dengan kulit pucat dan mata merah menyala. Itu adalah Genderuwo. Sosok tersebut hanya tersenyum dengan ekspresi dingin, menyeringai. Ayu kaget setengah mati dan berteriak, namun suara teriakan itu tertelan dalam gelapnya malam. "Aku adalah Genderuwo, yang menginginkan tubuhmu. Suamimu tidak bisa memberimu apa yang aku bisa. Suamimu sibuk dengan urusan lain. Tapi aku selalu ada untukmu," bisiknya dengan suara berat, bergetar. Ayu meronta, mencoba melawan, namun tubuhnya terasa lemah. Dalam ketakutannya, Ayu memutuskan untuk bercerita kepada teman lamanya, Dinda, yang dikenal memiliki kemampuan indigo. Dinda, yang sudah lama tidak berhubungan dengan Ayu, akhirnya dihubungi dan datang ke rumah Ayu. Dinda langsung merasakan keanehan begitu memasuki rumah Ayu. Ada sesuatu yang mengganjal, sesuatu yang sangat jahat bersembunyi di dalam rumah tersebut. Setelah Ayu menceritakan semuanya, Dinda dengan tegas mengatakan, "Itu bukan Dimas. Itu adalah Genderuwo. Kamu harus berhati-hati, Ayu." Ayu terkejut dan bingung, mencoba mencerna ucapan Dinda. Dinda melanjutkan, "Genderuwo ini dikirim oleh istri muda Dimas. Dia sengaja mengirim makhluk ini untuk merusak pernikahan kalian." Ayu pun semakin terkejut. Selama ini, ia memang merasa ada yang aneh dengan pernikahannya. Dimas yang semakin sering tidak pulang, tampaknya lebih memperhatikan istri muda yang jarang ia ceritakan. Tapi, ia tidak pernah menyangka bahwa istrinya yang muda, yang ternyata juga memiliki pengetahuan tentang dunia gelap, memanfaatkan Genderuwo untuk merusak hubungannya. Keputusan Ayu bulat. Ia harus mencari tahu lebih dalam tentang sosok yang mengaku suaminya itu. Dinda membantu Ayu untuk memanggil tenaga spiritual yang lebih kuat. Namun,
Genderuwo yang sudah menguasai tubuh Dimas, semakin lama semakin kuat. Ia mulai mengganggu Ayu dengan suara-suara aneh di malam hari dan bayangan-bayangan menyeramkan yang berkeliaran di rumah. Pada suatu malam yang mencekam, Genderuwo kembali datang. Namun kali ini, Ayu sudah siap. Dengan bantuan Dinda, ia membuka pintu spiritual dan berhadapan langsung dengan Genderuwo. Ketika Ayu dan Dinda melafalkan mantra, sosok itu mulai terhuyung-huyung, meronta kesakitan. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, Genderuwo akhirnya mengungkapkan identitasnya. "Istri mudamu yang mengirimku, dia ingin kalian berpisah," teriaknya. Saat itulah Ayu akhirnya mengetahui kebenaran yang mengerikan. Suami yang ia cintai ternyata sudah terlibat dalam permainan gelap dengan wanita lain, dan semuanya hanya untuk menghancurkan hidupnya. Dengan kekuatan terakhir, Dinda dan Ayu berhasil mengusir Genderuwo itu. Namun, meskipun makhluk itu pergi, rasa takut dan kecurigaan tetap menghantui Ayu. Ia tidak tahu apakah Dimas masih bisa kembali sepenuhnya atau jika ada kekuatan gelap lain yang siap menyerang. Namun, satu hal yang pasti, Ayu kini sadar bahwa rumah dan keluarganya bukanlah tempat yang aman seperti yang ia kira sebelumnya. Cerita ini berakhir dengan Ayu yang berdiri di depan jendela rumahnya, menatap keluar, merasakan angin malam yang dingin. "Aku tidak akan membiarkan hidupku hancur begitu saja," gumamnya. Namun ada ketakutan yang menyelimuti hatinya.